problemnya. Terus tadi pertumbuhan ekonomi. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi topik pertumbuhan ekonomi? Ya. Yang kau bikin? Faktor-faktor yang mempengaruhi, Pak. Ya. Taraf hidup, kemiskinan. Kenapa begitu? Salah teorinya. Iya. Salah, teorinya salah. Baca kembali. Salah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Pak, yang di ya, ini, Pak, penelitian itu, Pak. Ya, apa? Oh, termasuk Pak, laju pertumbuhan penduduk masuk, sumber daya alam juga masuk karena beda infrastruktur pembangunan, tergantung keadaan geografisnya juga, Pak. Ya, terus apa lagi? Termasuk juga pembentukan modal, Pak, masuk juga. Oke, apa lagi? Iya, sama perkembangan teknologi masuk juga, Pak, karena tidak semua infrastruktur terus, itu pembangunannya. Apa datanya nanti itu sumber daya alam? Apa datanya itu sumber daya alam? Keadaan geografis, Pak. Iya, tapi apa datanya? Data apa namanya itu? Apa satuannya? Tidak bisa diregresi kalau tidak ada data. Harus dipikir, kalau pertumbuhan ekonomi kan PDRB konstan. Dihitung setiap tahun. BPS sudah hitung itu pertumbuhan ekonomi. Jadi perkembangan output nasional berdasarkan harga konstan dari tahun ke tahun, itulah pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ukurannya adalah persen. Nah, kalau sumber daya alam apa ukurannya? Nah, itu harus dilihat karena ada namanya definisi operasional. Tanpa ada definisi operasional, tidak mungkin kita bisa mencari data. Oke ya, banyak belajar lah. Oke. Siapa? Nah, terus lagi siapa lagi yang mau dikasih penjelasan? Coba Naila. Ya, apa Pak. Modelmu Naila? Ada yang kau bisa tampilkan? Ada, Pak. Minta host, siapa host sekarang? Saya jadi host tadi, Pak. Ya. Kan di situ kerangka pikir ya. Tidak usah latar belakang dan kerangka konseptual. Sudah muncul, Pak? Belum. Ya, itu. Analisis apa itu? Apa judulnya itu? Ini, Pak, analisis peranan sektor industri manufaktur terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sulawesi. Ya, coba kerangka pikirnya. Tunggu, Pak. Ini, Pak. Ya. Kasih besar sedikit. Tidak terlalu besar. Ya, itu. Peran penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ada teorinya itu, derived demand theory of labor. Yeah. Terus pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh upah minimum. Oke. Unit usaha industri manufaktur. Terus pendidikan. Terus data apa? Data time series atau cross section? Time series dan cross section, Pak. Nah, panel. Di mana ini? Di Sulawesi. Iya, Pulau Sulawesi dari 6 provinsi. Nah, provinsi. 6 provinsi berapa tahun? 2010 sampai 2019. Berarti 10 tahun ya? Iya. 10 tahun 60, ya pas-pasan lah. Oke, upah minimum ada di setiap provinsi. Unit Pak, ada yang saya tanyakan. Manufaktur, saya identifikasi dulu sebentar. Iya. Unit usaha industri manufaktur apa nanti satuannya itu? Jumlah usahanya, Pak. Jumlah berapa banyak unit, berapa unit begitu, Pak? Unit usaha. Iya. Skala apa? Skala banyak-banyak tuh. Enggak. Skala kecil, menengah. Oh, besar dan menengah, Pak. Enggak bisa dicampur itu, enggak bisa dijumlah. Enggak bisa dijumlahkan kucing dengan tedong.
di PPS sudah dibuatkan data khusus untuk besar dan menengah. Jadi kemarin saya lihat tinggal diambil datanya karena dia pisah sudah untuk industri yang kecil. Jadi Karena kalau industri nanti kecil definisi operasionalmu menengah atau kecil? besar dan menengah, Pak. Tidak bisa dijumlah besar dan menengah. Oh, karena Kalau unitnya, kecuali kalau orangnya lain. Orangnya kan ada di Y2, kan? iya, Orang di situ, jumlah orang yang terserap. Nah, enggak pasti satu besar 100 menengah, enggak bisa. Nanti regresinya positif ke penyerapan, dan katakan semakin banyak jumlah unit usaha, maka penyerapan tenaga kerja semakin besar. Kalau dia besar unit usaha, tidak banyak, tapi kan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, lagi pula ini, ya, hampir bisa dipastikan kalau unit usahanya banyak, pasti penyerapannya juga banyak. Jadi tidak terlalu penting diteliti apakah semakin banyak unit usaha maka semakin banyak penyerapan. Ya, hampirlah. Apakah itu padat modal atau padat karya. Nah, kalau saya cari bukan unit usaha. Nah, kalau Anda pakai di sini produknya, tidak bisa karena dia bagian dari pertumbuhan ekonomi. Ini pertumbuhan ekonomi, rumusnya itu P kali Q. P kali Q itu. PDRB sama dengan P kali Q. P artinya harga, Q adalah output. Nah, kalau unit usaha itu adalah apa namanya? Anda pakai Q juga, outputnya tidak bisa kan? Nah, kalau Anda pakai nilainya juga tidak bisa. Memang satu-satunya yang Anda bisa pakai adalah jumlah unit usaha. Cuma jumlah unit usaha hampir dipastikan bahwa akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, tidak mungkin negatif. Nah, sedangkan teori itu bisa positif, bisa negatif. Nah, dipertimbangkanlah, tapi untuk sementara oke ya. Iya, Pak. Kalau pendidikan, apa ini pendidikan? Ini Pak, yang tamatan dari diploma dan universitas pendidikan terakhirnya. Pendidikannya siapa? Pendidikannya tenaga kerja manufaktur dari sektor industri manufaktur. Tidak bisa, jangan tenaga kerja secara umum saja. Mutu SDM kau pakai, jangan pendidikan. Oh ya Mutu sumber daya manusia, definisi operasionalnya adalah proporsi penduduk usia kerja yang berpendidikan SLTA ke atas. Apa artinya itu? Proporsi. Jumlah tenaga kerja yang berumur 15 tahun ke atas dibagi jumlah penduduk yang berusia 15 tahun. Tapi kalau SLTA jangan pakai 15 tahun, pakai 20 karena kalau 15 tahun pasti belum tamat SMA. Yeah. Jadi kalau pakai SLTA ke atas, dapat ke jumlah penduduk yang berumur 20 tahun, yang berpendidikan SLTA, dibagi jumlah penduduk yang berumur 20 tahun. Ya. Oh, ya. Nah, itu bisa, sangat mungkin itu. Nah, tinggal ini yang pakailah, apakah misalnya di sini kau pakai apa? Pengeluaran pemerintah bisa di sini di unit usaha. Oh iya Pak, variabel gantinya di Pak. Iya, pengeluaran pemerintah. Terus
Bisa di dalamnya lagi investasi, pembentukan modal. Oh ya, investasi dari sektor manufaktur. Boleh, ya. Ya. Terus ekonomi secara umum atau ekonomi khusus untuk manufaktur? Manufaktur, Pak. Jangan pakai ini pertumbuhan ekonomi, pakai pertumbuhan output sektor manufaktur. Oh, pertumbuhan. Pertumbuhan output. Dan tidak ada ekonomi untuk sektor, tidak bisa disebut pertumbuhan ekonomi sektor itu, tidak ada. Pertumbuhan Ekonomi itu output. full sektor manufaktur. Oh ya. Nah, itu adalah kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, sektor itu juga turis. Oh iya. Sektor manufaktur. Iya. Jadi mutu SDM, unit usaha tadi apa? Investasi, pemerintah. Pak. Investasi atau pengeluaran pemerintah di situ. Ya. Ya. Investasi, ini pertumbuhan ekonomi. Pakai 4 di situ tidak apa-apa. Upah minimum. Iya. Kasih 4 X-nya, upah minimum, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan mutu SDM. Oh iya. Nah, mutu SDM itu dari sisi supply nanti, kan ada demand for labor, ada supply of labor. Jadi dia masuk di supply of labor. Jadi semakin tinggi mutu SDM, maka produktivitasnya tinggi, berdampak pada pertumbuhan output sektor manufaktur. Nah, di sini juga semakin tinggi output, semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin terserap ke dalam sektor manufaktur. Nah, itu positif itu, bukan negatif. Baca kembali itu teori-teorinya kan. Kalau upah minimum negatif. Tumbuhan ekonomi ke penyerapan bukan negatif, positif. Ini positif semua nanti, ini kecuali ya positif semua lah nanti kalau upah minimum, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, mutu SDM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi, sektor industri. Nah, sekarang kalau sudah begitu, coba lihat redaksi masalah penelitianmu. Hipotesisnya, Pak, atau definisi operasional? Bukan redaksinya. Permasalahan. Perumusan masalah. Oh iya. Ini Pak, HP. Apakah upah minimum provinsi sektor industri? Tidak ada upah minimum sektor industri. Upah minimum itu industri, pertanian tidak ada. Maaf, Pak. Ya, hapus dulu supaya tidak mengganggu. Ya, apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja? Pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, baik secara langsung, di situ baik secara langsung, baik sebelum itu baik, supaya bahasa Indonesianya bagus. Sebelum baik bukan setelah baik. Ya, baik secara langsung maupun secara langsung maupun secara tidak langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan output sektor manufaktur. Ya. Di pulau P besar karena ada Sulawesinya.
Ya, nggak usah pakai tanda titik, nanti magel bahasanya. Apakah upah minimum? Nggak usah, nggak ada itu. Ya, titik. Itu X1 kan? Nah, Ya, X2 Pak. lagi, S3, S4, sama bahasanya. Baik. Ya, copy saja. Nah, ya coba. Supaya tuntas. Yang lain, lihat yang lain. Ya. Jangan pakai unit usaha lagi, ganti memes itu. Pengeluaran Pengeluaran pemerintah. Baik. Pengeluaran pemerintah. Ya, nggak usah sektor industri, pokoknya pengeluaran pemerintah lah semuanya. Ya. Nah, 3. Industri swasta, apa namanya itu? Pengeluaran Apa, investasi swasta. Investasi. Ya, investasi swasta. Tetap pakai sektor industri, Pak, atau tidak? Tidak ada. Oke. Terakhir, Itu SDM. mutu SDM. Maka mutu SDM pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, ya sama di atas. Titik 4. Ya, dapat lah. Ya, Pak. Begitu. Nah, bikin tujuan penelitian. Itu berdasarkan dulu di atas. Kenapa selalu bahasanya dia itu? Itu di atas dipisah. Ini, Pak. Itu juga tidak ada judul ya. Jangan pakai judul-judul itu. Yang ini, Pak. Ya, tidak ada begituan. Itu tahun 70-an itu proposal begitu, ada judul. Ini milenial sekarang itu tidak ada lagi. Coba saya lihat kenapa ada tuh di situ. Yang alinea pertama. Kenapa ada? Tidak bisa awal kalimat itu kata maka. Itu bahasa Indonesia yang bagus. Tidak ada kata maka. Nanti itu maka setelah. Jika ini maka. Itu pasangan. Tentu saja berdasarkan latar belakang di atas. Berdasarkan latar belakang di atas. Di dengan atas pisah. Maka tidak ada kata penulis ya, yang lain jangan pakai kata penulis itu bahasa koran itu. Penulis itu tidak bisa kita menulis dalam ilmiah kata ganti orang. Apa itu kata ganti pertama, kedua. Dengerin ya. Jadi kata penulis, nama Anda atau nama siapa itu, dia, mereka, saya, engkau, itu hanya bisa ditulis di kata pengantar. Tidak bisa ditulis dalam tulisan ilmiah, mulai bab 1 sampai bab terakhir, tidak bisa. Oh ya, Pak. Bagaimana caranya menghilangkan kata ganti menjadi kalimat pasif berdasarkan latar belakang di atas, maka akan tertarik, menarik
untuk dianalisis atau menarik, jangan tertarik, menarik untuk dianalisis atau untuk dikaji, sembarang lah. Dengan analisis tidak bisa dipisah. Itu dipisah kalau tempat atau waktu. Waktu dengan tidak bisa ya. Tempat itu di waktu itu bahasa koran. Di waktu, pada waktu itu benar. Oke, dianalisis pengaruh, jangan pakai huruf besar, tidak ada huruf besar di situ. Tingkat upah. Pengaruh tingkat upah, bla bla bla. Ya, bolehlah. Ya, atau Anda katakan menarik untuk dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sulawesi. Itu saja. Jadi jangan, tidak usah diuraikan itu anunya. Baik. Faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Jadi saya hapus yang ini di bawah, Pak. Ya, hapus itu. Jangan ada judul-judul. Kenapa itu anu tadi? Kenapa hilang itu? Oh. Ya. Ya, itu begitu saja. Kita salah kata di atas, maka menarik untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Nah, sekarang tujuan penelitian. Kopi saja di bawah itu, kopi itu, part itu kopi, kasih sama. Ini, Pak. Ya. Bukan yang diperoleh, apa bisa tujuan diperoleh? Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut, itu saja. Nah, tujuan satu untuk ganti itu untuk di atas untuk. Adapun tujuan penelitian, ada saja penelitian ini bertujuan untuk. Di sini, Pak. Ya, penelitian ini bertujuan untuk. Titik 2. Jangan dulu. Untuk menganalisis di atas. Untuk menganalisis itu 2. Ya. Pengaruh ya. Ini sudah ada pengaruh ya. Menganalisis. Tidak ada lagi situ pengaruh di sana, itu yang di atas itu. Itu menganalisis pengaruh upah minimum terhadap. Tidak ada pengaruh lagi di sebelah sana. Ya. Nah, itu sama ke bawah semua itu. Itu juga di situ pengaruh. Ya. Nah, itu bagus kan? Ya, Pak. Hipotesis sama itu kopi. Yang ini, Pak. Ya, itu. Di atas, kenapa di situ pedes? Ya, itu.
Nah, coba besar-besar sedikit. Ini jangan terlalu besar, nanti kebas. Ya, gitu ya. Coba di atas. Kenapa itu ada lagi definisi di atas lagi di atas. Ya, kenapa ada itu yang menurut Yang mana, Pak? Sugiono? Oh, Ya lagi ini, jangan ada definisi coba. Kalau begini kan kita tidak perlu mendefinisikan apa itu hipotesis. Kita ya, tidak Pak. perlu mendefinisikan. Anu saja itu berdasarkan kerangka konseptual di atas. Maka dirumuskan koma. Maka dirumuskan hipotesis, dirumuskan dengan rumuskan disambung. Nah, inilah. Di itu tempat dipisah. Kalau kata kerja tidak. Dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Ya, titik 2. Jadi Hapus itu yang ini, Pak. dirumuskan atas dasar ya. Tidak ada pengaruh, habis pengaruh. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan atau negatif apa? Bagaimana teorinya? Nah, coba. Upah minimum berpengaruh apa bentuknya terhadap penyerapan? Positif signifikan, Pak. Positif kah teorinya? Iya, Pak, ada apa penelitian terdahulunya juga yang mengatakan positif. Teori apa dibilang teori? Semakin ini, Pak, yang dari tingkat upah. Semakin mahal upahnya orang semakin suka. Iya. Apakah pengguna jasa itu semakin mahal UMP semakin dia suka? Iya, Pak. Kenapa pengen ada berkelahi? Mahasiswa buruh turun di jalan. Jadi, Pak. Berpengaruh negatif, Pak. Hah? Berpengaruh negatif. Ya negatif kalau negatif. Karena orang demo itu karena tidak di PHK orang kalau naik. Negatif dan signifikan. P nanti itu, edit itu P-nya. Itu menulis itu betul-betul sadar, waspada. Nah itu. Jadi pahami itu sadar dan waspada. Karena yang begitu-begitu bisa memancing pembimbing, marah dia. Bawakan barang yang jelek. Peminimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tenaga kerja sektor industri manufaktur baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan output sektor manufaktur di Pulau Sulawesi. Ya, begitu terus ke bawah itu. Jadi pengeluaran pemerintah berpengaruh apa? Positif atau negatif? Saya belum melihat teori ini, Pak, karena variabel sebelumnya. Kalau logika. Kalau logikamu, kalau ada anggaran keluar, menurunkan kesempatan kerja atau menaikkan? Menaikkan, Pak. Menaikkan berarti positif. Kita tidak baca teori tetapi akal jalan. Pengaruh positif dan signifikan. Yang positif.
terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung. Oke, nomor 3. Berpengaruh negatif atau positif? Positif, Pak. Ya, kalau ada investasi Cina masuk kan positif. Cuma bukan orang Indonesia dipakai, orang Cina. Nanti kalau negatif hasilnya, kok bisa karena orang Cina dipakai. Kemudian terhadap, oke. Boleh jadi itu negatif, ya. Ya. Dan negatif kalau dia padat karya. Jadi teknologi itu kan investasi kan teknologi. Ya. Kalau teknologi masuk menggantikan manusia, maka dia negatif. Nah, kalau Anda posisi, makanya kan dijelaskan itu di kerangka pikir. Investasi terhadap kesempatan kerja bisa positif, bisa negatif. Pengeluaran pemerintah juga bisa. Tapi hampir kalau pengeluaran pemerintah kan ada pengeluaran konsumsi di situ. Ada belanja konsumsi, ada belanja investasi. Kalau investasi ya semua investasi. Kalau investasinya itu padat modal, maka akan mengurangi tenaga kerja di dalam perusahaan, berarti negatif. Tapi kalau dia padat karya, berarti dia positif. Nah, tergantunglah Anda mau, nanti pasti ditanya, kenapa Anda memilih standing position, nah, itu kan kerangka pikir namanya itu standing position. Anda berpihak di mana? Apakah Anda berpihak capital intensif atau labor intensif? Kalau Anda positif, berarti Anda berpihak bahwa Indonesia ini atau Sulawesi ini masih pola produksi yang atau industrinya itu manufakturnya bukan negatif. Jadi hampir dipahami bahwa kalau manufaktur itu tenaga kerja dengan teknologi atau modal itu merupakan barang substitusi. Itu diingat semua itu, teori-teori begitu. Jadi akan banyak tantangan Anda ini kalau Anda menyikapi misalnya positif. Kenapa positif? Ini sektor industri. Nah, tetapi kalau Anda berkeyakinan bahwa industri di Sulawesi itu bukan padat modal, maka Anda memilih positif. Terserah. Tetapi kalau Anda katakan semua yang industri, sektor industri, apakah itu kecil, menengah, atau besar, pasti dia padat modal, berarti negatif. Jadi kalau padat modal negatif, kalau padat karya positif. Terserah. Kemudian mutu SDM berpengaruh positif dan signifikan. Semakin tinggi mutu SDM, maka semakin terserap di sektor industri. Betul, positif. Nah, itu sudah mantap itu. Jadi harus linear, masalah penelitian, tujuan penelitian dengan nah, nanti perbaiki gambarnya ya. Ya, Pak. S1, S2, S3, S4, terus ada Y1 dan ada Y2. Tapi alurnya betul ini, Pak, maksudnya. Betul. Bagus, sudah bagus alurnya. Oh ya. Nanti Berarti saya tinggal ganti variabelnya. Ya, semua ke Y1 kau pakai alfa, semua ke Y2 kau pakai beta. Kalau ada temanmu yang menggunakan Y1, Y2, Y3, berarti semua ke Y1 itu alfa, kemudian Y2 beta, ke Y3 misalnya theta atau gamma atau alfa, lambda, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dia konstruk, opal. Tapi kalau dia konsep, segi 4 seperti ini gambarnya. Jadi tidak sembarang. Nanti lihat manajemen punya, ikuti manajemen ya. Kemarin itu yang anak bimbingan saya yang saya tidak terlalu perhatikan. Banyak kesalahan dia bikin ya, banyak. Karena dia menggunakan PET analisis. Pikirannya PET analisis, kalau jalur begini, ini memang jalur, kelihatan jalur, tapi bukan PET analisis. Ini nanti menggunakan unstandardized coefficient regression. Kalau PET menggunakan standardized coefficient regression. Nah, itulah perbedaan mendasar di situ.
Kalau Anda baca buku teks, sudah banyak buku kau baca itu baru kau bisa memahami dengan baik. Oke, coba kau bawa. Sudah ada persamaannya kah? Aja Pak. Di bab 3. Coba. Ini Pak. Tinjauan pustaka itu bab 2. Kenapa bisa bab 3 tinjauan pustaka? Apa di bab 2? Bab 2 kerangka Pak. Tidak bisa. Kerangka pikir itu diturunkan dari teori, konsep, teori, hasil penelitian sebelumnya. Wah, di buku mana lagi gue baca ini? Nah, di Naila di mana kau baca ini? Kau bab 2 kerangka konseptual. Ya, jam pustaka bab 3. Bab 3 tadi itu kerangka konseptual Pak. Ya. Kenapa itu udah satu kajian teori, bukan itu. Belum ada teori, konsep itu. Yang disebut teori adalah hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Kalau kau bicara tentang undang-undang, itu konsep. Bicara tentang definisi tenaga kerja. Nah, itu di situ 21. Tinjauan konseptual. Ya, tinjauan konseptual. Oke. 211 konsep tenaga kerja. Nah, di situ jangan konsep tenaga kerja, pakai beberapa pandangan tentang tenaga kerja. Beberapa pandangan P besar. Beberapa pandangan tentang tenaga kerja. Nah, itu nanti tenaga kerja menurut undang-undang, menurut BPS, menurut Simanjuntas, menurut McConnell. Nah, itu namanya beberapa pandangan. Menurut Keynes, menurut Adam Smith. Nah, itu. Coba ke bawah lagi. Oke. Nah, ini ya. Bagus tuh punya ini. Bagus. Terus ke atas, ke ini lagi. Tuh. Gambar. Saya mau komentar itu gambar. Gambar di atas itu yang struktur tenaga kerja. Ini Pak. Ya. Ini dari sisi supply atau dari sisi penawaran? Dari sisi supply Pak. Nah, kau bicara kesempatan kerja itu penawaran atau permintaan? Penawaran dan permintaan. Supply and demand. Penyerapan tenaga kerja itu permintaan tenaga kerja. Oh ya. Berarti tidak bisa masuk ini. Jangan masukkan ini penduduk terdiri ke tenaga kerja, bukan tenaga kerja. Jadi saya hapus yang ini Pak. Ya, hapus itu. Kau kasih gambarmu itu, kirim ke gambarmu ke saya itu ya. Ada saya perlu ya. Oh iya Pak. Ya. Nah, kemudian angkatan kerja dan bukan angkatan kerja juga tidak masuk. Itu supply semua itu. Oh, jadi ini Pak penyerapan tenaga kerja dia fokus di demand. Di mana ya? Di mana? Dia menyerap. Sama dengan kain pel itu menyerap. Oh iya. Jadi saya hapus yang ini Pak nih. Ya, itu hapus itu. Semua yang dari angkatan supply itu kan supply semua itu. Nah, itu yang rumus-rumus itu tidak ada itu karena kerja adalah ya. Ya. Nah, kalau kesempatan kerja ya. Nah, itu demand. Kenapa saya hapus tadi? Ya, teori-teorimu. Dan nanti. Ini Pak. Nah, jangan masuk ke gambar. Tidak bisa masuk gambar ke sini. Oh iya. Bisa masuk gambar hanya satu kata itu artinya gambar. Bilang inilah gambar burung. Jangan jelaskan ini kepalanya, ini lehernya, ya. Tidak ada tuh.
Konsep manufaktur, oke, boleh. Ini Pak, Apa ini? klasifikasinya menurut. Boleh. Ya, klasifikasi manufaktur. Produk domestik regional bruto. Boleh, ya. Tapi pandangan-pandangan ya, bukan Iya, Pak. menyalip buku. Ya, Iya. Teori upah. ya. Teori itu lain tempatnya, tinjauan teoritis. Oh ya. Itu sudah 2.2. Iya Pak. Tinjauan teoritis. Jadi kalau untuk upah Pak, di Kalau sini upah saya- sendiri menjelaskan tentang upah itu konsep. Tapi kalau upah mempengaruhi Y, itu teori. Tapi kan upah, kau punya upah ini hanya sebagai variabel bebas. Jadi memang cocoknya memang di situ, di konsep saja, bukan teori upah, tetapi upah saja. Beberapa pandangan tentang upah begitu. Upah menurut Adam Smith, menurut Malthus, menurut ini, nah itu. Kalau mau dari dulu sampai. Jadi kalau bicara tentang X1, X2, X3, X4, Y1 dan Y2 itu adalah konsep. Tapi kalau sudah melihat bagaimana pengaruh upah terhadap pertumbuhan ekonomi, itu sudah teori. Jadi teori itu adalah hubungan fungsional antara satu konsep dengan konsep yang lain. Ayo Pak. Oke. Berarti saya hapus ini Pak Di. Karena Hapus itu. Mutu SDM nanti situ. Jangan pakai rumus-rumus ya. Tidak ada rumus-rumusnya. Karena kalau kau pakai rumus-rumus, pasti kesalahan menyalin di buku. Kecuali kalau kau menjelaskan dengan menggunakan rumus, ya. Jadi tabel, rumus hampir tidak ada. Tabel, gambar-gambar, itu dilarang di bab 2. Kalau mau itu bisa lah nanti di tempat lain, metodologi penelitian, metode penelitian ya. Nah, ini hubungan antar variabel. Nah, apakah ini teori? Nah, tempatkan di teori. Hentikan satu lagi, ada hubungan antar variabel di hasil penelitian. Itu 32. 23. Nah, itu namanya tinjauan empiris, studi empiris. Nah, itu sudah benar ini. Kemudian ada itu 2010.242. Apa artinya itu? ini Pak. Ya, apa artinya itu? Tahun 2010 di halaman 42. Nah, seragamkan. Kalau ada halaman, harus ada di semua halaman. Ada di atas, kita lihat itu Anuari, D 2018. Halamannya mana itu? Ada yang beberapa pakai halaman sama tidak Pak. Nah, kalau begitu jangan ada halaman. Mending tidak ada halamannya begitu Pak. Ya, lebih beres, lebih aman. Nah, ini sudah berapa tadi itu? Menurut Budiono dalam kurung, 2010. Nah, bagaimana membacanya itu? Budiono dalam kurung dalam. Jangan ada lagi kata dalam di situ. Tidak ada kata dalam lagi. Oh iya. Oh ya, itu yang simple. Di atas. Jadi iya Pak, karena selama ini pemahaman saya. Oh ya. Ya memang banyak bahasa double saya lihat, tidak tahu di mana sumber asalnya. Dan sampai dari UNM, padahal di sana ada bahasa. Oke, terus turun. Pokoknya kau bawa itulah.
Terus, nah nanti kerangka pikir, nah metode penelitian lah kita lihat metode penelitian. Nah, ini juga tabel-tabel begini, jangan dipajan saja, tetapi sesungguhnya itu didiskusikan. Itu tabel, Diinterpretasikan. ya diskusikan, lebih bagus dinarasikan. Ini dilampirkan saja, kan lebih bagus dinarasikan. Kalau begini tidak bisa bunyi. Oh ya Pak. Kenapa orang bikin begini, S3 bikin begini? Karena banyak sekali dia punya referensi. Nah, itu pun disarankan di macam-macam lah. Tapi kalau kita di ekonomi itu lain ya, jangan nyontek sama jurusan lain ya. Nah, di ekonomi lain dia punya style. Oke, nanti diskusikan itu. Nanti Anda diskusikan itu di situ di depannya, jangan ditabelkan. Oke, coba bab 3. Bab 3. Kenapa tinjau pustaka itu? Bab 3 itu adalah tinjauan konseptual dan hipotesis. Tinjauan kerangka konseptual dan hipotesis. Ya, sudah banget tuh. Rancangan penelitian, lokasi dan waktu. Oke. Jadi sudah sumber data, apa itu kok pakai data sekunder. Dalam penelitian itu menggunakan sumber data menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Terbitan, publikasi BPS. Publikasi di sini Pak. Yang dipublikasi oleh BPS. Menggunakan data sekunder yang dipublikasi oleh. Di sini Pak. Ya. Ya, berupa upah minimum. Ya, oke lah itu ya, sudah Ya, minimum. nanti saya ganti. Ya, orang pemerintah dan seterusnya kan. Ya. Ya, investasi dan mutu SDM. Ya. Nah. Dan bukan hanya BPS dan lembaga lain ya, publikasi lain. Oh ya. Oke, ke bawah. Metode analisis. Oke, ke bawah. Oke, ini keliru. Saya juga disertasi saya itu ada kekeliruan karena konsep awalnya tidak begitu, saya lupa hapus. Jadi teknik analisis data yang digunakan untuk membahas, untuk menganalisis. Adalah analisis. Tidak ada equation-nya. Analisis. Menganalisis. Tidak ada equation. Yang ini Pak. Adalah ya.
betul ada struktural, tidak ada equation, tidak ada kata Oh ya. atau menggunakan ini dalam penelitian ini menggunakan, tapi sudah ada digunakan di atas ya, digunakan. Iya. Adalah analisis struktural, itu saja. Analisis model struktural. Analisis model, jangan bahasa Inggris dulu kalau mau, ya, model struktural. Tidak ada masalah itu, model struktural. Model struktural. Nah, dalam kurung itu, kurung. Nah, struktural model, tidak ada Bisa di situ struktural model, koma, SM. Di dalam kurung, koma, SM. Spasi itu, koma dengan SM. Nah, tidak ada lagi model struktural itu, tidak ada kata-kata dependen dengan independen. Yang ada di situ adalah variabel eksogen dengan variabel endogen. Tidak ada kata-kata independen. Kalau dia struktural, tidak ada lagi dependen, independen. Itu adalah variabel eksogen dengan variabel endogen. Ya. Yang eksogennya itu adalah X1, X2, X3, X4. Itu eksogen. Yeah. Endogennya Y1 dan Y2. Nanti kalau bisa lagi, Y1-nya itu adalah variabel intervening atau variabel antara. Terserah nanti. Yeah. Oke, model pertumbuhan ekonomi. Kenapa ada model pertumbuhan ekonomi? Oh ya, Y1, I, T. I itu apa itu? I. Apa itu I? Anu ya, Pak. Hah? Yang bagian dari model notasinya. Iya, tapi apa itu pengertiannya I? Itu apa itu I? Satu, ya dulu. Kalau Y1 kan ada Y1, Y2, ada X1, X2, X3. Terus I apa? Tidak sembarang itu menulis itu kalau kita tidak paham. Makanya harus sadar dan waspada. Apakah Naila itu sadar? Apa yang Anda tulis itu? Saya tanya, misalnya saya penguji. Apa artinya itu I? Kalau T, apa itu T? Berarti kau tidak sadar toh? T itu time series mulai 2010, 2011 sampai 2019. I apa? Provinsi. Provinsi. Iya. Orang biasa pakai IJ. Tapi jangan J, sudah bagus T itu. Nanti regresi itu tahun dulu baru provinsi, jangan provinsi dulu baru tahun, salah. Oke lah ya, Anda sudah ngerti kan itu? Coba ke bawah. Provinsi baru tahun, Pak. Iya, nanti kalau diregresi, jangan provinsi dulu baru tahun. Salah. Jadi tahun 2010, sebutkan 6 provinsi. Bla bla bla, mulai Sultan sampai terakhir Sulbar. 2011.
provinsi, 2012 provinsi, 2018 provinsi, 2019 provinsi. Ya. Nanti datanya. Oke, ke bawah. Itu kalau diregresi, di Pak? Iya, kalau diregresi harus tahun dulu baru kan. Oh ya. Nah, itu kan ada nanti itu LN, ada bukan LN. Kenapa tidak ada X-nya itu LN? Alfa 0 tambah alfa LN. Apa itu? Yang mana Pak? Yang bawah persamaan 45. 45. Salah KDI. Oke lah, nanti pelajari statistik ya. Kalau Iya, Pak. LN dan tidak ya. L, Iya. tidak ada L besar ya. LN itu L kecil. Yang di sini Pak? Ya. N. Semua di situ dalam kurung juga. Logaritma natural, tidak ada L besar. Oh iya. Ke bawah lagi. Ya, nantilah keperbaiki itu. Sudah Iya, ada Pak. bayangan. Benar. Oke, definisi operasional coba lihat. Nah, pengaruh langsung tidak langsung. Oke, definisi operasionalnya. Ke bawah, di bawah. Ya. Upah X1. Upah minimum lah. Langsung upah minimum X1. Nah, begitu nanti perbaiki ya. Iya, Pak. Nah, setelah begini, Anda sudah bisa konsultasi. Bisa, kalau sudah disetujui, sudah bisa proposal, seminar proposal. Gitu. Saya kira yang lain bisa mengikuti itu. Saya cukup memberi detail. Sudah, menurut saya ini sudah bisa bagus lah. Nanti perbaiki lagi. Nah, karena ini tidak ada waktu lagi, nanti Pak Sultan, Anda bisa undang Pak Sultan minggu ini. Karena Minggu saya ini, sudah Pak? terlambat 1 kali. Ya, kita silakan bahwa saya kapan dia bisa masuk kan bisa. Ya. Nah, perbaiki proposalnya, jangan ada yang tertinggal. Detailnya begitu tadi, kalau menggunakan regresi, tentu tidak harus regresi. Anda yang bisa menggunakan analisis input-output, atau analisis perubahan linear, dan lain-lain. Silakan, EPP itu bukan hanya regresi. Cuma kalau EPP sebaiknya menggunakan time series. Kalau tidak cukup time series-nya, time series untuk regresi ya, tetapi kalau yang lain tidak harus time series. Kalau tidak cukup, gunakan panel data seperti Naila tadi bikin. Tuntas begitu tadi, ya lumayanlah untuk proposal mini sudah bisa dibicarakan dengan pembimbing kalau gitu. Nah, kalau sudah merasa sudah begitu, saya yakin Anda tidak akan terlalu lama. Ya. Yang terpenting adalah bisa Anda meyakinkan pembimbingmu nanti. Kita berharap alumni EPP ini ya seperti yang disampaikan oleh pengguna EPP waktu ada apa kemarin itu, ada penilaian akreditasi ya. Oke, yang lain Hermanto, Taufik, ya. Taufik majulah sedikit, maju lebih banyak Taufik ya. Siap Pak, siap. Ya, jangan berpikir terlalu banyak ke kelapa dengan di bawah. Ahmad, ada doa Ahmad. Ya, belajarlah sama teman-teman yang lain, jangan merasa ketinggalan, harus belajar. Kemudian jangan yang lebih bagus itu tidak sama temannya. Siapa yang merasa pintar, dia akan terlambat selesai. Siapa yang merasa bodoh dan mau belajar sama temannya atau belajar sendiri, itu lebih cepat.
Ya, jangan ada pernah merasa lebih hebat dibanding yang lain atau lebih bodoh dibanding yang lain. Dua-duanya jelek itu. Oke, karena penulisan tesis atau apapun juga namanya karya ilmiah itu teori dan praktek. Tidak ada yang jago membuat proposal meskipun dia profesor. Banyak juga profesor tidak diterima proposalnya untuk dikti. Terus kita katakan, wah dia jago sekali kalau teori. Kalau dia menguji, wah jago sekali. Tapi ketika dia bikin proposal, tidak ada jagonya, sekali saja. Oke, selamat. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan Anda sukses. Tidak Ya, terlalu Pak. lama juga. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas bimbingannya. Ya. Terima kasih. Dari ribu. Saya enggak mandi, Kak. Ya, belum, Pak. Saya juga belum, Pak, mandi. Biasanya Bapak. Mencari ke Bapak? Tidak, Ji. Oh, enggak. Aman. Aman, nih, aman. Saya yang aman. Bagus-bagus nih ya. Kak, muka ketawa. Itu Bapak, nak. Ini tapi kumpul, Maki. Iya, ayo, Mi. Biar hari ini bisa, Kak. Itu Bapak, nak. Kalau masih fresh. Itu Bapak, nak, variabelku yang ini ku buat adalah hasil revisi yang sudah kan dulu misalnya dulu pakai mutu SDM. Nah, bilang jangan pakai mutu SDM, pakai pendidikan. Lah sekarang pakai pendidikan, yang bilang pakai mutu SDM. Ih, Bapak. Mau ketawa. Terus bilang lagi, jangan pakai, enggak boleh itu ya, enggak boleh pakai jumlah unit usaha. Kemarin pakai Kak begitu, ini tadi. Tapi kesian. Padahal ini terlambat Kak bangun tuh gara-gara ku kerja sampai subuh nuku. Kodok. Iya, ternyata tidak berguna aja. Iya, saya anak tapi aduh kena lagi. Ika, Kak Taufik tadi untuk cepat matikan kamera, tak pas masuk Bapak. Aku lupa matikan mikrofonku yang bilang begadang gak kerja baru ada pada Bapak dalam. Iya. Delus sadar Kak. Muka tadi telepon bilang nanti terlambat sadar bilang Kak Taufik tuh, aduh terlambat Kak tidur ini begadang Kak aku kerja ini sampai subuh deh, langsung Bapak itu bilang, oke, Ahmad Taufik silahkan kau pertama. Baru ada di dalam, astaga. Ada di dalam. Baru sambil begitu menyala kameranya sambil baring-baring. Sambil rebahan. Tadi gue telepon Kak. Bilang Kak terima hati Mija. Kapan ngumpul guys? Kapan ngumpul? Sekira mau kuliah Pak Anas. Ih Kak kapan nih? Berarti tuh. Sekira hari Senin, udah jadi kah? Senin mau panen deh. Senin mau. Iya, kalau Senin bisa aja. Kalau Senin tuh Kasul sering yang udah bisa jadi. Tapi Bapak bisanya di minggu depan karena dia bilang tuh Bapak begini, mau masuk dulu 1 kali luring, 1 kali saja biar 1 jam mau mengenal. Bilang begitu. Lucu-lucu panas kah? Mau kena kasih event itu. Sembarang Rizka. Bilang J, saya mau ya. Oh iya Kak.